Halo, kembali lagi dengan materi mengenai AFES. Kini kita akan mempelajari mengenai sistem pencernaan AFES bersama dengan anggota kelompok 4 magang TKL sebagai berikut dengan pembahasan sistem pencernaan AFES dan sistem ekskresi AFES. Untuk mempelajari sistem pencernaan pada AFES, kita harus kenalan dulu nih dengan organ-organ yang berperan pada sistem pencernaan AFES. Yang pertama, ada rongga mulut. Proses pencernaan AFES dimulai dari mulut dengan menghancurkan makanan oleh paruh. Yang kedua, ada esofagus. Esofagus merupakan saluran berdinding tipis yang menyalurkan makanan dari mulut ke proventriculus. Umumnya, esofagus unggas dibagi menjadi esofagus vertikal dan esofagus torakal. Esofagus meluas ke bawah leher menuju ke rongga dada dan berakhir pada proventriculus. Variasi ukuran dan bentuk esofagus dipengaruhi oleh spesies dan juga makanan yang dikonsumsinya. Yang ketiga, ada tembolok. Merupakan saluran yang menghubungkan lambung dengan rongga mulut. Tembolok terletak pada tenggorokan bagian akhir. Pada tembolok, makanannya hanya menumpang lewat dan tidak mengalami proses pencernaan. Tembolok juga menjadi tempat untuk menampung dan menimbun makanan. Di sini, makanan akan disimpan untuk sementara waktu dan akan mengalami proses peredaman oleh cairan yang diekskresikan oleh dinding tembolok. Yang keempat, ada lambung. Lambung pada AFES terbagi menjadi proventriculus dan ventriculus. Proventriculus atau disebut juga sebagai lambung kelenjar merupakan organ yang berperan dalam pencernaan enzimatik karena sekresi utamanya berupa asam klorida dan pepsinogen. Mukus juga diekskresikan oleh proventriculus. Sedangkan pada ventriculus atau gizzard terjadi proses pelumatan makanan dengan bantuan Greiff. Greiff membantu pelumatan makanan menjadi partikel yang lebih kecil dengan permukaan yang luas sehingga mudah untuk penetrasi enzim. Yang kelima, ada usus halus. Usus halus pada burung tersusun atas duodenum, jejunum, dan ileum. Di dalam duodenum terjadi proses penyerapan makanan. Pencernaan makanan di dalam usus halus dibantu oleh cairan empedu, enzim pankreas, dan enzim usus. Empedu ini berfungsi untuk mengemulsikan lemak, mengaktifkan lipase, dan menghidrolisis lemak. Yang keenam, ada usus besar. Di dalam usus besar masih terjadi proses pencernaan makanan yang belum dicerna oleh usus halus. Di dalam usus besar terjadi pencernaan selulosa dan hemiselulosa yang belum terhidrolisis oleh enzim. Di dalam kolon terjadi pencernaan mikrobiologi dengan bantuan bakteri untuk mencerna protein. Yang ketujuh, ada kloaka, di mana sisa sari-sari makanan yang tidak diserap oleh tubuh akan didorong oleh usus besar menuju rektum dan selanjutnya dikeluarkan melalui kloaka. Sekarang kita akan masuk ke sistem pencernaan dari AFES. Jadi ada 3 sistem pencernaan. Yang pertama itu ada sistem pencernaan mekanik. Nah, sistem pencernaan mekanik ini dimulai dari mulut ya. Jadi makanan nanti akan masuk ke dalam mulut melalui si paruh mulutnya, si paruh AFES. Nah, di dalam mulut makanan itu akan dihancurkan oleh lidah dan juga gigi kecil di burung yang disebut dengan krikil. Nah, kemudian makanan yang telah dihancurkan itu akan didorong ke kerongkongan oleh otot-otot kerongkongan. Nah, lalu makanan disimpan di dalam makanan yang tadi yang telah didorong ke kerongkongan nanti akan masuk dalam tembolok. Nah, makanan itu akan disimpan di tembolok untuk sementara waktu. Di dalam tembolok, makanan itu akan dilunakkan oleh air dan juga enzim. Kemudian, makanan yang telah lunak dari tembolok tadi itu akan masuk ke dalam empedal. Nah, di dalam empedal ini, makanan akan dihancurkan oleh batu-batu kecil yang ternelan oleh burung. Kemudian, yang kedua ada sistem pencernaan secara enzimatis ya. Jadi, pertama itu dimulai dari mulut. Jadi ada enzim, di mulut itu ada enzim petialin dari kelenjar ludah, nanti akan memecah pati menjadi gula yang sederhana. Kemudian di lambung itu ada asam klorida atau HCl ya. Nah, dari lambung dia akan membunuh bakteri dan juga akan memecah protein menjadi asam amino. Kemudian kalau yang di usus itu ada enzim dari pankreas dan juga nanti usus akan memecah si karbohidrat, protein dan juga lemak menjadi zat-zat yang lebih sederhana. Intinya ada campur tangan dari enzim gitu, dari mulut, lambung ataupun usus gitu enzim-enzimnya ya. Kemudian lanjut ke sistem pencernaan secara biologis. Nah, kalau secara biologis ini dia ada di usus halus ya. Jadi bakteri yang ada di dalam usus halus itu akan membantu mencerna karbohidrat, protein dan juga lemak yang dimakan oleh si AFES. Selanjutnya yaitu adalah sistem ekskresi pada AFES. AFES atau burung tidak memiliki endogami sehingga urin dan fesesnya akan bersatu dan keluar melalui lubang kloaka. Urin pada AFES diekspresikan dalam bentuk asam urat. Metabolisme AFES sangat cepat. Tingkatan efektivitas ini terlihat pada jumlah neutron yang dimiliki oleh ginjal burung. Setiap 1 mm kubik ginjal AFES terdapat 100 sampai 500 neutron. Jenis burung laut juga memiliki kelenjar ekskresi garam yang bermuara pada ujung matanya. Hal tersebut untuk mengimbangi pola makannya yang memangsa ikan laut dengan kadar garam yang tinggi.
Kemudian yang selanjutnya kita akan membahas organ-organ sistem ekskresi pada apes. Yang pertama itu ada ginjal. Pada apes memiliki tipe ginjal metanefro yang mana tipe ini memiliki karakteristik yang tidak memiliki segmen khusus, tidak adanya inefrosmata dan memiliki banyak glomerulus. Nah, pada apes sendiri tidak mempunyai kandung kemih atau vesika urinaria sehingga saluran ureter akan langsung menuju kloaka. Lubang posterior fungsinya itu sebagai satu-satunya lubang untuk saluran pencernaan, reproduksi, dan saluran kencing. Kemudian yang selanjutnya itu ada paru-paru, di mana fungsinya itu untuk menjaga metabolisme tubuh. Adapun jalur pernafasan pada apes itu pertama-tama udara akan masuk melalui lubang hidung di paru, kemudian udara yang masuk ke tubuh melalui trakea, kemudian dibawa ke paru-paru untuk melakukan metabolisme tubuh. Selanjutnya udara yang telah diolah akan dikeluarkan dalam bentuk senyawa karbon dioksida atau CO2. Kemudian organ yang selanjutnya ada kulit, di mana kulit bagian belakang tubuh atau ekor mengeluarkan kelenjar minyak. Fungsinya agar tidak cepat basah dan menyimpan cadangan makanan dalam bentuk lemak. Berikut merupakan sumber referensi yang kami gunakan ya. Terima kasih, sampai jumpa lagi.